Ratusan warga telah antri dan berdesakan saat mobil kas keliling dari Bank Indonesia Purwokerto datang di halaman kantor Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Mobil penukaran uang baru ini diserbu warga meski belum dilakukan pelayanan penukaran. Kericuhan sempat terjadi saat ratusan warga saling berebut mendapatkan kupon antrian untuk menukarkan uang baru. Petugas sempat kewalahan dengan banyaknya warga yang antri berdesakan berebut kupon antrian. Bahkan banyak warga terpaksa saling sikut dengan warga lainnya untuk mendapatkan kupon antrian. Warga mengaku rela antre berdesakan dengan warga lainnya untuk persiapan membawa uang baru saat Lebaran mendatang. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Cakrawala kembali hadir menjumpai Anda di awal pekan ini. Dan pastinya kami telah menyiapkan beragam informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Filipus Yunaso, langsung saja kita mulai Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, masyarakat muslim di Indonesia akan menjalankan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa 12 Maret 2024. Hal ini dipastikan oleh Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas pada sidang isbat yang berlangsung malam tadi. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Ini kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kekhusyukan. Saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja. Namun kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif. Ya pastinya semua umat muslim selamat menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadahnya. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Tradisi pawai obor menjadi salah satu tradisi yang paling populer di bulan suci Ramadan di seluruh wilayah di tanah air. Pawai obor ini menyambut setahun sekali digelarnya bulan puasa, bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan melestarikan tradisi budaya. Ribuan warga desa Timbang, Kecamatan Ciganda Mekar, Kuningan, Jawa Barat, antusias mengikuti pawai obor dengan diiringi suara genjering dan lantunan sholawat Nabi. Mereka berkeliling kampung dengan rute yang telah ditentukan oleh panitia setempat. Suasana tambah meriah dengan hadirnya peserta berkostum seperti tuyul-tuyulan, pocong, kostum wali songo, serta kreasi keranda, replika masjid dan lainnya sebagai bentuk kemeriahan sambut bulan Ramadan. Pawai obor yang digelar setahun sekali setiap menyambut bulan puasa ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga setempat. Pawai obor juga digelar ribuan warga di kampung Pintu Hek, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, guna menyambut bulan Ramadan. Warga yang terdiri dari orang tua dan anak-anak ini tampak antusias berjalan kaki sejauh 2 km, mulai dari masjid kampung setempat menyusuri jalan-jalan protokol. Para peserta pawai juga menyalakan kembang api sambil membawa keranda bertuliskan kecaman terhadap Israel. Tradisi pawai obor ini rencananya akan terus ditingkatkan untuk memberikan edukasi kepada warga, terutama anak-anak, agar tradisi tidak hilang tergerus zaman.
Pawai obor menyambut bulan suci Ramadan juga digelar warga Kabupaten Bungo Jambi dengan mengelilingi kota Muaro Bungo. Pawai obor yang dihadiri oleh ribuan warga ini juga digelar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat karena masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Pawai obor ini digelar setiap tahunnya sebagai tradisi masyarakat Bungo untuk menyambut dan memeriahkan kedatangan bulan Ramadan. Warga berharap tradisi pawai obor ini terus dilakukan setiap tahunnya sebagai momen penyambutan bulan suci Ramadan secara turun-temurun. Beragam cara dilakukan oleh warga untuk menyambut bulan Ramadan yang tujuannya untuk menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk menjalani puasa. Simbol kembali ke suci, membuang keburukan, kembali ke jalan yang benar. Ratusan pelajar di Boyolali, Jawa Tengah mengikuti pawai tahrib Ramadan. Mereka membawa poster ajakan berpuasa dan selamat datang Ramadan. Pawai dimulai dari sekolah menuju alun-alun yang jaraknya kurang lebih 2 km. Pawai kemudian diakhiri dengan melepas balon bertuliskan harapan di bulan Ramadan. Festival buah digelar di Dermaga 1 Waduk Sermo, Kulon Progo, Yogyakarta. Aneka buah lokal sangat diminati warga dengan alasan lebih segar karena langsung dari petani dan harga yang terjangkau. Warga membeli aneka buah untuk persediaan selama Ramadan. Mengkonsumsi buah menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi karbohidrat selama puasa. Masih dari Yogyakarta, warga menggelar prosesi larung di Kalicode, kawasan Gondolayu. Prosesi larung sengkala bertujuan untuk membuang sifat-sifat buruk manusia kembali ke jalan kebenaran. Prosesi dimulai dari kawasan Tugu Palputih. Para peserta mengenakan busana bernuansa putih yang menggambarkan bahwa manusia sejatinya terlahir dengan sifat-sifat kebaikan. Sejumlah peserta juga mengenakan hidung Pinocchio sebagai simbol keburukan manusia yang penuh kebohongan. Di Magelang, Jawa Tengah, menyambut bulan Ramadan, warga menggelar tradisi bajong banyu atau saling lempar air. Warga Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, antusias mengikuti bajong banyu. Tujuannya, selain untuk mensucikan diri, juga untuk melatih kesabaran saat berpuasa nanti. Pemirsa, jelang datangnya bulan suci Ramadan, ribuan peziarah dari berbagai wilayah memadati makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Jombang, Jawa Timur pada Minggu pagi. Rombongan peziarah memadati lorong pintu masuk dan pintu keluar area makam Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Minggu pagi. 3 lokasi berzikir dan berdoa yang telah disediakan seringkali penuh sehingga peziarah harus antre mendapat giliran. Namun dikarenakan peziarah berada di area makam hanya sekitar 30 menit, tempat berzikir dan berdoa juga langsung bisa diganti dengan rombongan yang telah mengantri. Berbagai cara dilakukan peziarah di makam Gus Dur. Sebagian membaca tahlil secara berjamaah dipimpin ketua rombongan. Sebagian lain membaca istighosah baik secara berjamaah maupun pribadi ataupun keluarga. Sebagian yang lain membaca Al-Quran, pada akhir berzikir peziarah menutup dengan doa. Padatnya peziarah dikarenakan selama berpuasa umat Islam menghindari bepergian jauh agar puasanya lebih hikmat. Selain itu, area makam Gus Dur ditutup selama puasa hingga menjelang Idul Fitri baru dibuka. Selama bulan puasa yang diizinkan berziarah hanya santri pesantren Tebu Ireng. Libur panjang jelang Ramadan 1445 Hijriah membuat stasiun Pasar Senen mengalami lonjakan penumpang hingga 33%. Stasiun Pasar Senen terpantau ramai dipadati pemudik. Rata-rata calon penumpang memilih untuk mudik minggu ini karena memiliki masa liburan yang panjang hingga Selasa. Hingga Sabtu siang, total ada 15.775 penumpang dari 31 perjalanan yang akan berangkat dari Pasar Senen menuju ke beberapa lokasi favorit seperti Surabaya dan Semarang.
Pihak Daop 1 Jakarta menyiapkan berbagai sarana prasarana di stasiun Pasar Senen, mulai dari kursi tunggu hingga arena bermain, playground untuk anak yang bisa dimanfaatkan selama menunggu. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang juga dipadati penumpang yang akan mudik dan berlibur di puasa Ramadan tahun ini. Antrian pengguna jasa penerbangan terlihat sejak di counter check-in. Penumpang memanfaatkan libur Hari Raya Nyepi untuk berlibur ke destinasi wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Pengelola bandara mencatat peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Jumlah penumpang diperkirakan mencapai 150.393 penumpang dan diprediksi hari ini jumlah penumpang naik 12% dibanding hari biasa. Destinasi tujuan favorit untuk rute domestik yaitu Bali, Yogyakarta, dan Medan. Sementara untuk rute internasional tujuan Singapura dan Kuala Lumpur. Peningkatan jumlah penumpang pesawat pada momen libur Hari Raya Nyepi dan Ramadan juga berdampak pada naiknya harga tiket pesawat antara 10 hingga 30%. Pemirsa, aktivitas penerbangan dan penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali kemarin masih normal. Namun, otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai memastikan akan menghentikan seluruh operasional bandara di saat Hari Raya Nyepi. Meski otoritas Bandara Ngurah Rai telah mengumumkan akan menghentikan sementara operasional bandara saat Nyepi, aktivitas penumpang di Bandara Ngurah Rai masih terlihat normal. Tidak ada lonjakan atau penurunan signifikan di terminal keberangkatan dan kedatangan domestik dan internasional. Selain bandara, di saat Nyepi, penutupan aktivitas di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk yang menjadi pintu masuk ke Pulau Bali juga dilakukan. Penutupan akan berlangsung selama 24 jam, mulai hari ini sejak pukul 6 WITA sampai Selasa pukul 6 WITA. Sejumlah daerah di Indonesia terendam banjir akibat hujan deras yang membuat meluapnya sungai di sekitar pemukiman warga. Ketinggian banjir di beberapa tempat bahkan tercatat lebih dari 1 meter. Bencana banjir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyisakan pedih yang mendalam. Korban banjir yang rumahnya paling dekat dengan tanggul sungai Cisanggarung, Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon adalah yang paling terdampak. Perabotan rumah tangga, barang elektronik, hingga bagian rumah hanyut diterjang banjir. Banjir masih menyisakan lumpur. Selain itu, kondisi desa pun gelap gulita akibat listrik padam. Jadi baru hari ini, insya Allah setelah ini kita akan kirim kekuatan tim untuk dari bantuan dari daerah-daerah tagana dari daerah-daerah sekitar untuk kita menambah kapasitas terutama kebutuhan makanan. Bencana banjir yang juga berdekatan dengan bulan Ramadan ini sekaligus menguji ketabahan dan kesabaran bagi para korban bencana banjir. Ratusan rumah warga porak-poranda pasca banjir bandang menerjang Kampung Salo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada beberapa waktu lalu. Kondisi itu membuat warga di Kampung Salo terpaksa mengungsi di bangunan sekolah. Para pengungsi ini sangat membutuhkan pakaian, makanan, dan obat-obatan. Hingga hari ini tercatat ada 512 rumah di wilayah ini yang terkena dampak banjir dan sebagian besar rusak berat. Tercatat ada 512 rumah di wilayah ini yang terdampak banjir dan sebagian besar rusak berat. Tak hanya merusak rumah, banjir juga membuat sejumlah kendaraan terendam lumpur. Berdasarkan data BPBD setempat, Kampung Salo merupakan salah satu wilayah terparah yang terdampak hingga membuat aktivitas warga lumpuh total. Hujan deras yang terjadi di wilayah pegunungan mengakibatkan Sungai Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur meluap. Akibatnya pemukiman warga yang ada di sepanjang aliran sungai di 2 kecamatan yaitu Grati dan Rejoso terendam banjir. Banjir yang paling parah terjadi di Dusun Kebrukan, Desa Kedawung, Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.
Ketinggian air di sini mencapai 1 meter hingga mengganggu aktivitas warga. Lastri dan Lendri, dua bocah kembar yang sempat mengalami perundungan lantaran bekerja mengumpulkan barang bekas, mendapat kesempatan bertemu dengan Prabowo Subianto. Bahkan dua bocah yang duduk di bangku sekolah dasar itu mendapat hadiah rumah dan lahan ternak dari Prabowo. Dua bocah kembar yang duduk di bangku sekolah dasar, Lastri dan Lendri, yang sempat mengalami perundungan lantaran bekerja mengumpulkan barang rongsokan, bertemu dengan Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kediaman dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Saat bertemu dengan Prabowo, Lastri dan Lendri ditemani sang ibu Rustini. Prabowo mengaku mendengar soal perundungan yang dialami kedua bocah kembar tersebut. Ia meminta keduanya untuk tidak bersedih. Prabowo juga memberikan bantuan untuk keluarga Rustini berupa rumah layak huni dan ladang ternak. Ya, jadi saya nggak suka kalau ada yang suka begitu. Ya, jadi bagaimanapun kita ikut bertanggung jawab, kita membantu ibu sama putra-putri ibu, ya seperti ya dari ibu yang tabah, ya Lendri harus tabah, berani, harus belajar yang baik, ya nggak usah takut lagi diganggu dan sebagainya. Dan ibumu dan nggak usah lagi khawatir, ya kita akan membantu membina ibu, apakah buka warung, habis itu ada, kalau bisa ada peternakan di belakangnya, peternakan itik. Kisah pilu Lastri menjadi sorotan publik setelah kisahnya diunggah di media sosial X oleh seseorang bernama Rizal di akun pribadinya. Lastri mengalami perundungan dikarenakan mencari barang rongsokan usai jam sekolah untuk membantu sang ibu membiayai kebutuhan sehari-hari. 1, 2, 3. Salam bela negara. Satu keluarga loncat bunuh diri. Apa alasannya? Sesaat lagi di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, demo desak copot kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat akibat diduga melakukan perbuatan asusila berlangsung ricuh. Peserta demo terlibat saling dorong dengan polisi dan petugas pengamanan Kemenak Sulawesi Barat. Beginilah suasana demo desak copot kepala Kementerian Agama Sulawesi Barat karena diduga melakukan perbuatan asusila dengan bawahannya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Manakara yang tidak terima dengan ulah kepala Kementerian Agama Sulawesi Barat menggelar aksi bakar dan bekas. Petugas pengamanan kantor Kemenak menghalangi aksi massa namun mendapat perlawanan. Akibatnya kedua kubu terlibat adu mulut sehingga suasana berubah menjadi ricuh. Kericuhan baru mereda setelah perwakilan Kemenak menemui massa aksi dan meminta maaf kepada massa aksi. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan dua anaknya jatuh berbarengan dari lantai 22 sebuah apartemen yang berada di kawasan Teluk Intan, Jakarta Utara dengan tangan terikat. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, keempat korban diduga melakukan bunuh diri dengan melompat dari rooftop apartemen lantai 22 secara bersamaan, serta mengalami luka parah di bagian kepala hingga luka patah pada bagian tangan dan kaki. Hal ini disampaikan oleh Kompol Agus Adi Wijaya, Kapolsek Penjaringan, saat ditemui di lokasi kejadian usai melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan saksi-saksi. Suami istri yang bernama Edi Anwar umur 50 tahun dan Iveliana Lutsviana umur 52 tahun serta kedua anaknya John William Anwar umur 13 tahun. Jennifer Lauren umur 15 tahun ditemukan tewas di lobi parkir apartemen kawasan Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu sore.
Mereka tewas setelah jatuh dari lantai 22 apartemen ini dengan tangan ke seluruh korban terikat tali. Kini, keempat korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan visum et repertum. Pengurus Besar Akuatik Indonesia menggelar rapat kerja nasional dan musyawarah nasional khusus membahas program kerja dan membuat roadmap akuatik menuju prestasi dunia. Dan kabar itu sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Besok Cakrawala akan kembali hadir di jam yang sama. Akhir kata saya Filipus Yonaso mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Sebanyak 30 pengurus Provinsi Akuatik Indonesia mengikuti rapat kerja nasional dan musyawarah nasional khusus yang mengusung tema Sukses PON ke-21 2024 menuju prestasi dunia. Ditandai dengan pemukulan gong Wakil Ketua Umum 1 KONI Pusat, Majen TNI Purnawirawan Suwarno, yang didampingi Ketua Umum PB Akuatik Indonesia, Anindya Novian Bakri, membuka rapat kerja nasional yang berlangsung selama 2 hari. Dua agenda besar dibahas dalam Rakernas kali ini, selain perubahan ADART, evaluasi program kerja tahun 2023, dan rancangan program kerja 2024, serta fokus membedah kendala dan mensukseskan PON ke-21 untuk meningkatkan prestasi secara bertahap di ajang olahraga level internasional. Ini rangkaian daripada Rakernas dan Munasus dari Akuatik Indonesia. Jadi Rakernas itu mulai Jumat malam, lalu Sabtu seharian. Nah, di Rakernas itu ya kita mengevaluasi program 2023, apa yang sudah tercapai, mana yang belum, 2024, seperti apa nih, apa kalender eventnya. Lalu yang kedua, ya kami juga mempersiapkan teman-teman untuk menuju PON. Sementara agenda musyawarah nasional khusus untuk membahas kembali perubahan nama PB Akuatik Indonesia, sesuai arahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengharuskan terdiri dari 3 suku kata.